hu ahad, Nur Muhammad, Nur Muhammad, Nurul Wujud, Nurul Wujud, awaluma laqallah, Nur Nabika, Nur Nabika, Nurul Aqwan, Nurul Aqwan, Nurul Anwar, Nurul Anwar, Qalbuna Muhammad, Qalbuna Muhammad, Sayyidil Anam, Sayyidil Anam, Nur Muhammad, Nur Muhammad, Ruhul Alam, Ruhul Alam, Jamilul Kamal, Jamilul Kamal, Jalilul Kamal, Jalilul Kamal. Allahu yarham, Allahu yurid, Allahul Karim, Allahul Wahid, li nabina Sayyidil Mursalin, hubuna Muhammad, 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 Sayyidil Mursalin, Allahul Kabir, Allahul Wakil, Allahul Zahir, Allahul Batin, Judna biyadi Abdalal Aqtab, hubuna Muhammad, 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 Sayyidil Mursalin, Nur Muhammad, Nur Muhammad, Nurul Wujud, Nurul Wujud, awaluma laqallah, Nur Nabika, Nur Nabika, Nurul Aqwan, Nurul Aqwan, Nurul Anwar, Nurul Anwar, Qalbuna Muhammad, Qalbuna Muhammad, Sayyidil Anam, Sayyidil Anam, Nur Muhammad, Nur Muhammad, Ruhul Alam, Ruhul Alam, Jamilul Kamal, Jamilul Kamal, Jalilul Kamal, Jalilul Kamal.
karim, Allahul wahid li nabina sayyidil mursalin hubuna Muhammad sayyidil mursalin Allahul kabir, Allahul wakil, Allahul jahid, Allahul batin, judna biyadi abdalal aqtab hubuna Muhammad sayyidil mursalin Muhammad sayyidil mursalin Syekh Abdul Qadir Jailani wa walidaina wa masyaikina wa jamil muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa liman hadir fi hajjal majlis wa liman sadaqa fi hajjal majlis wa liman anfaqa fi hajjal majlis wa liman khadama fi hajjal majlis wa li jamil muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Sayyidul Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil ajijil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna insyaallah ab'asu li kitabi Syekh Abdul Qadir Jailani fi kitabihi Fathur Rabbani wa Jala'ul Qadir wal Gunyah insyaallah wa nafa'ana bihi wa ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melalui saluran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Allah mengabulkan segala hajat-hajat kita. Semoga Allah meluaskan rezeki kepada kita, mencukupi keperluan-keperluan kita, memberi tambahan-tambahan nikmat kepada kita, tambahan rezeki, ampunannya, serta ridhonya untuk kita. Mudah-mudahan kita selalu disambungkan Allah dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bawah bendera Nabi sallallahu alaihi wasallam di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Lihurmati li ashabil mudaris, guru Tarmiji yang hadir pada malam ini, Guru Mulyadi alhamdulillah hadir pada malam ini, Guru Khairul, Guru Asmuni, guru-guru yang lain yang hadir malam ini. Mudah-mudahan pian sabarataan dapat berkah dan rahmat kasih sayang Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan pian didekatkan terus, diberikan Allah nikmat-nikmat yang banyak bila balain, tanpa bencana dan fitnah di sisi Allah Azza wa Jalla, didekatkan pada dirinya. Mudah-mudahan ibu-ibu yang hadir pada malam ini semakin berbahagia dalam hidupnya. Mudah-mudahan harapan-harapannya terhadap anak-anak mereka dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Paqala al-musannifu rahimahullah, berkata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, paqala al-musannifu rahimahullah, al-mu'min la yakhafu ghairallahi azza wa jalla. Orang mukmin itu seyogianya, yakni mukmin yang sejati, tidak ada lagi rasa takutnya kepada Allah Azza, tidak ada lagi takutnya kepada selain Allah Azza wa Jalla. Seperti ketakutan miskin akan hidupnya,
takut dia bagaimana masa depannya sulit atau tidak, bagaimana anak-anaknya dan sebagainya. Takutnya hanya diarahkan kepada Allah Azza wa Jalla, karena dia maklum segala sesuatu selain Allah adalah makhluk saja, diatur oleh Allah Azza wa Jalla. Itulah hakikat yang sesungguhnya. Karena itu dalam hidup, hakikat itu penting kita tahu. Hakikat itu menggambarkan bahwa alam semesta hidup kita ada yang mengatur di kehidupan ini. Maka seyogianya kita juga hidup ini berhakikat dalam jiwa kita, yaitu pandai berserah diri kepada Allah Azza wa Jalla. Sembari kita mengucap, ya Allah, Engkaulah pelindungku, Engkaulah yang menjamin diriku. Setidaknya kita berucap hasbi Allah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala yarju gairahu. Tidak ada lagi kepentingannya, kembalian hidup dan dirinya kecuali hanya kepada Allah, kata saya. Qad atal quwwata fi qalbihi wasirrihi. Karena sesungguhnya orang mukmin itu Allah telah beri kepada dirinya kekuatan di dalam rahasianya. Jadi bila pian itu sudah mukmin, kita mukmin, berarti Allah memberi kekuatan kepada dirimu, kata saya. Jangan sampai kamu tidak tahu bahwa kamu diberikan Tuhan kekuatan. Kekuatan apa? Kekuatan dalam hidup. Bahwa Allah mendengarkan, memperhatikan dirinya. Nanti kita lihat dalam sebuah cerita dalam sebuah kitab yang dikarang oleh Ibnu Jauzi dalam kitab beliau Uyunul Hikayat. Uyunul Hikayat. Kaifa la takunu qulubal mu'minin qawiyatan billahi ta'ala wa qad asra biha ilaihi. Bagaimana mungkin hati orang mukmin itu lemah sedangkan dia sudah dikuatkan Allah dengan menaikkan hatinya, asra, memperjalankannya, ai ila sidratil muntaha. Ai orang mukmin ini sebenarnya dijalankan Allah ke sidratul muntaha. Seperti dalam hadis Nabi, dalam hadis Nabi, sholatul mukmin, sholatnya orang mukmin itu adalah bagaikan ke sidratul muntaha. Ya kan? As-sholatu mi'rajul mukmin. Sholat itu mi'rajnya orang mukmin, bagaikan mi'rajnya. Maka itu adalah menguatkan hatinya, menguatkan dirinya. Sebagaimana baginda Nabi besar sallallahu alaihi wasallam dengan Isra Mi'raj itu menguatkan apa yang sudah sangat kuat, menggambarkan kesempurnaan bagaimana seorang utusan yang terpilih dari orang-orang terpilih. Subhanallah. Sebagai kekuatan, kita berikan contoh kejadian peristiwa di zaman tabi'in lah. Nah, ini ada kisah dalam Uyunul Hikayat. Ibnu Jauzi mengisahkan, hadatsana Ahmad ibnu Ja'far ibnu Zaid anna abahu akbarahu qala kharajna fi Izzah fi ghazwati ila Kabil atau Kabul. Suatu hari, kata Hamad bin Ja'far ibnu Zaid, seorang tabi'in. Tabi'in itu setelah masa sahabat, generasi sahabat berganti menjadi habisan para sahabat Nabi, berganti kepada tabi'in. Fi ghazwati ilal Kabul, ketika terjadi peperangan ghazwah fil Kabul, di Kabul. Kabul itu daerah Syria sekarang lah. Wa fil jaisi Silata ibnu Asim, ada seorang prajurit, al jais itu prajurit, Silah ibnu Asim, Silah ibnu Asim. Nah, malam ini kisah Silah ibnu Asim. Panajalan nas indal utmah faqala faqultu fa'anjuru ilaihi mayuzkarun nasu min ibadatihi. Di antara prajurit itu ada diisukan oleh prajurit lain bahwa ada di antara prajurit kita ini yang kuat sekali ibadahnya. Nah, kayak apa? Orang kuat ibadah ya, Pak.
Maka suatu hari, suatu keadaan kami berada di suatu tempat peristirahatan di perjalanan. Ringkas kisah, lalu kami pun istirahat. Seperti biasa kami sholat maghrib pada malam hari, kemudian sampai juga sholat isya seperti biasa. Tidak ada menunjukkan kelebihan kecuali karena rata-rata sahabat tuh bila habis maghrib sampai isya tuh bawirid, kemudian makanan di orang Timur Tengah tuh lebih ringkas dari kita di Indonesia ini tercerewet sedikit makanan lah, ngolah nasi ya lah, mau masak ya lah. Kalau mereka roti sudah kan, roti yang sudah tuh sudah ada air putih sudah selesai makan. Kalau kita nasinya cukup lah tanpa ikan. Nah, enggak bisa kan, hendak makan pulang jaka ada masakan Padang nyaman bener jar. Iya, masakan Padang pulang jari. Ya lah. Nah, bila pagi hari ini jar, bila tidak nasi kuning dah enak rasanya jar. Cerewet kita. Maka pada malam itu terlelaplah orang tidur. Nah, lalu aku bangun, aku mengintip, aku melihat apakah benar apa yang dikerjakan oleh siapa ini, Silah Ibnu Asim. Ternyata Silah Ibnu Asim ini bangun tengah malam, malam hari bangun. Kemudian dia mengambil wudhu, wadaqaltu fi asyarihi, aku mengikuti bekasnya, mengikuti dia tanpa diketahui oleh dia itu. Kata si Hamad bin Ja'far, ujar Hamad bin Ja'far, aku ikuti terusnya. Patawaddo, dia berwudu, summa qoma yusalla, kemudian yusolli, kemudian dia sembahyang. Nah, sembahyang malam berapa rakaatkah? Banyak. Wajah Asad hatta dana minhu, tiba-tiba ada singa datang ke tempat dia ini. Singa datang ke Mubarak, karena ini sembahyang ini kan melewati mencari tempat yang agak sunyi kan. Soalnya singa datang, wajah Asadun hatta dana minhu, singa itu mendekatinya. Aku jadi takajut jar si jar Hamad nih, aku langsung naik pohon. Padahal singa bisa naik pohon juga, cumanya ngaran takutan langsung naik pohonnya. Kola pas saat tu pisah jalatin, aku pun memanjat pohon. Aku memanjat pohon mengintip akan apa nang dilakukannya nih, sambil melihat ke atas kan. Pokola pakul tuh, aku berkata, patarahu iltafat au iddatu juzdan hatta sajada. Tapi yang namanya Silah Ibnu Asim ini, mbah melihat singa tuh biasa aja, tetap aja sidin sembayang tetap aja. Berpaling sebentar melihat kayak itu, singa kah? Sudah terus akannya sembahyang. Kita jangankan singa, ular aja lah, kabar dah. Ya kalau meluncat kita, ini tidak bisa dituruti. Saya mengisahkan ini tentang tadi itu kekuatan sir orang mukmin tuh. Jadi pian-pian ini bisi itu, cuma kita kada tahu itu zaman salahnya. Ini kita mengisah ini supaya kita tahu, sadar, ada paham. Suatu saat kita gunakan kayak itu. Kita gunakan dalam beberapa hal. Hatta sajadah, kemudian dia sujud. Majak aku takbir pang, cuma aku hendak tahu nih lah, melihat ya terus pajalasa, kemudian dia setelah sholat duduk, summa salama, kemudian dia salam, sembahyang tuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pekola, kemudian dengan santai dia berkata kepada singa itu dihadapinya. Singa itu berpaling kan menghadapinya. Ayuhas syaba, ayuhas syaba. As-saba itu wahai singa ganas, singa ganas. Utlubur rizqa min makanin akar. Coba pang cari rezeki kamu ke lain, jangan di sini, jangan dipadahinya. Singa itu dipadahi, diapain? Dinasehatinya singa itu dinasehati prajurit tadi. Silah Ibnu Asim, ujar Ibnu Asim, coba pang cari makanan di lain, jangan di sini. Anehnya pawalla, singa itu pun berpaling. Wa inna lahu zairan, singa itu sambil mengaum dia berpaling. Tasadda al-jibal, naik ke atas gunung. Famazala kadzalika, maka itu pun berlalu sampai waktu subuh.
Jadi mengaum aja, singa nih keluar mau dibemama itu nah. Cuma mengaum. Nah, kisah ini menggambarkan oleh Ibnu Jauzi kekuatan hati orang beriman. Kekuatan hati orang beriman itu bisa menundukkan segala sesuatu. Karena apa? Karena di orang beriman tuh ada limpahan nur Allah Azza wa Jalla. Makanya kalau orang Bahari ya di Kalimantan ini banyak orang sudah beriman lah. Oh bantal ya, bangunakan aku anu jar. Apa? Bangunakan aku malam ini ya nak semeng tahajud ya. Ya kalau lah, kayaknya bangun bantal nang garak. Kenapa bantalnya balarak? Guring talior, basah lah, tahajud. Nah bantal berarti menggarak ya kalah, basah kebasahan aku aja bantal. Bangun kita. Ini luar biasa kekuatan orang. Jadi sama bawarong kah berjualan kah? Berjualan pina sunyi. Oh manusia datangan lo nako. No ya kah? Apalagi dibaca semalam Bismillahirrahmanirrahim. Apa nggak? Allah ta'lu alaya. Lagi waktu nih muslimin. No. Pina setengah bulan dah pina kada dajuan nih. Apa? Betukangan orang manggil maka gawian betukangan nih. Bini mamai tarus nih. Apa nih? Bismillahirrahmanirrahim. Oh manusia, oh nang penting nang rumahnya datang lo aku datang aku. Bismillahirrahmanirrahim datang itu. Wis kuatnya orang mukmin datang subhan. Seperti itu singa pun menjauh. Itulah kekuatan orang mukmin. Masya Allah. Kawai kalau dilakukan dicoba-coba. Cuma dikiasakanlah dalam hal-hal lain gitu. Ya kah? Jadi itu yang tidak pernah mungkin kita lakukan. Ya kah? Iyalah. Kita lawan duit rajin aja bila payu dijualan, dicium duit. Ya lah, harus dicium duit, diperintah duit tuh. Wah, diperintah. Coba ini pemerintah, Bu. Bila melihat duit jangan dicium. Dicium-cium tuh abahnya, boy. Duit dicium-cium lah, ada kalau oh payu alhamdulillah. Ya bagus saja Pang, tuh kada apa-apa. Pang cuma mencium-cium duit. Alhamdulillah. Duit bawai ke kawanannya datang ke sini. Oh, bawai. Nah, nih kisah hasad nih tadi tuh. Singa. Utlub. Sudah. Jangan mencari rezeki di sini, Jar. Sudah. Jangan mencari sini. Utlub rijak. Bila mencari rezeki itu jangan di sini. Cari rezeki ke lain. Dibalik pulang. Ya lah. Karena ada kisah bagaimana Syekh Abdul Qadir Jailani menghidupkan orang mati. Oh, dengan kekuatan hati. Hati siapa? Hati orang beriman. Ayo biar. Itulah jarseh kekuatan hati orang beriman. La tazalul qulub indahu wal qalib fil ardi. Karena hakikatnya sebenarnya senantiasalah hati orang beriman itu di atas langit. Wal qalib, sedangkan raga tubuhnya fil ardi, di muka bumi. Orang beriman. Qala Allah Ta'ala wa innahum indana laminal mustafaini al aqyari. Sesungguhnya mereka itu indana, di sisi kamilah mereka itu berada, yakni di langit, bahasa lainnya kan di sisi Allah lah. Hati mereka tuh kepada diri kami jar Tuhan. Laminal mustafainil aqyar. Mereka itu orang terpilih daripada yang terpilih. Artinya pian-pian ini orang nang kuat. Kita beriman tuh berarti hati kita di sisi Allah. Kenapa jadi begitu? Karena ada iman. Iman itu adalah bukan barang bumi. Iman itu bukan produk bumi lain. Iman itu adalah produk langsung dari langit. Kalau iman itu ada di dada kita, berarti hati kita di langit, bukan di bumi. Tubuh kita adalah di bumi. Itu maksud saya. Yakinlah dengan diri kalian, Allah memperhatikan kalian. Nah, ayo kawalah kayak itulah. Sunyi berjualan nih.
Siapa nah? Mun ada jin silahkan aja bantu nih. Keluar jinnya bantu nah. Oh karena bapak manggil ya lah. Manusia datangan sini tukari barang-barang kok. Oh masya Allah. Bahaya jopong memanggil jin lah. Nya ada nang jindik tuh nang bahaya benar dipanggil jin, cekalnya jindik. Ada juga sebuting pulang sekalinya nang datangan ke warung sekalinya mah di kios itu. Ya jin kesinian jar kita. Kalinya datang bagian nang jinet tuh ada kala. Roman jinet sekalinya datang. Kan pian mudahan pian luas rezeki, diberikan Tuhan kekuatan, kemampuan sebagaimana Allah memberikan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madad Muhammad, ja'ana nabiyyu Muhammad marhaban. Assalatu wassalam alaika ya Rasulullah. Busra lana bil Mustafa salaman ya Nabi Allah. Muhammad Sayyidul Alamin al-madada ya Rasulullah. Madad Muhammad ja'ana nabiyyun Muhammad marhaban. Assalatu wassalam alaika ya Rasulullah. Rabbi ij'al mustamana salaman fid dunya wal akhirah bisolati wassalam al-madada ya Rasulullah. Madad Muhammad ja'ana nabiyyu Muhammad marhaban. Assalatu wassalam alaika ya Rasulullah. Ya Rabbi sholli ala sayyidina Muhammadinil muqtada sholatan tabtaghu li biha al-madadu Muhammad wa rahmatan wa minnatan wa ni'matan wa fadilatan wa dunyatan wa sultanan wa afiyatan wa quwatan wa rizqan wa jannatan wa ridha wa salamatan bid dunya wal akhirah. Madad Muhammad Nabi Muhammad.